Setelah kapal kami digoncang ombak Samudra Hindia selama 2 hari 2 malam, akhirnya Kamis siang kapal kami memasuki perairan yang cukup tenang di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Perjalanan menuju ke Pulau Nias masih menyisakan 2 hari 2 malam lagi, dan nanti malam dijadwalkan kapal Lawit akan tiba dan sandar di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kala itu suasana di atas kapal memang tidak terlalu ramai, bahkan cenderung sepi. Okupansi penumpang dari Jakarta ke Padang maupun ke Nias sangat sedikit. Mungkin karena kala itu belum waktunya cuti bersama di akhir tahun. Karena kapal ini diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada Selasa siang tanggal 20 dan akan diperkirakan tiba di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli Nias pada Sabtu pagi tanggal 24 mendatang. Itu artinya perjalanan dari Jakarta ke Nias akan memakan waktu 4 hari 4 malam. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju ke dek 4 pantry untuk pengambilan makan malam yang ketiga. Nah kali ini saya nggak sendiri, saya bersama Pak Azhari. Nah itu yang jalan di depan saya. Jadi Pak Azhari ini adalah seorang warga Jonggol Cibarusah yang sudah 7 tahun nggak pulang ke kampung halamannya di Nias. Nah setelah menukarkan kupon makan malam, kita mendapatkan paket makan malamnya nih. Di sini ada jus jeruk, kurang tahu berapa mili, tapi ini asli enak banget. Terus ada air mineral Amidis ukuran sekitar 200 ml dengan gambar spesial kapal Pelni. Lalu ini dia menu makan malamnya. Di situ ada ikan, terus juga ada nasi dan ada sayur mayur. Ya, jadi bagi kalian yang kurang suka dengan lauknya Pelni, bisa bawa menu tambahan seperti abon kering, ikan teri, rendang dan lain-lain. Oke, berhubung sudah memasuki waktu maghrib, alangkah baiknya kita sholat dulu berjamaah di masjid yang berada di dek 6. Dan kali ini juga saya nggak sendiri, saya bersama seorang mas-mas yang negur saya saat ba'da subuh kemarin. Jadi mas-mas ini tuh naik kapal Lawit ini dari Pontianak dan akan turun di Padang. Lalu dari Padang, mas ini akan lanjut perjalanan lagi ke daerah Kisaran, Sumatera Utara.
jamak dan kosor. Bagi seperti biasa 3 rakaat. Setelah kita koma kembali untuk melaksanakan sholat isya 2 rakaat yang waktu maghrib dengan niat jamak. Ini udah banyak sinyal di sini. Orang si bapak. Nah, ini sedikit cerita ya teman-teman. Jadi di kapal ini tuh saya sering banget melihat seseorang yang kulitnya putih dan matanya sipit. Termasuk penumpang di sebelah saya itu matanya sipit, Bang Justan. Jadi setelah saya tanya-tanya, ternyata mereka ini adalah suku asli Nias. Jadi memang suku asli Nias itu perawakannya putih serta matanya sipit. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa nenek moyang suku Nias ini mereka berasal dari Taiwan. Campuran antara Taiwan dengan Filipina. Nah, gak lama kemudian sebelum kapal bersandar di pelabuhan Teluk Bayur Padang, tiba-tiba semua mata penumpang tertuju kepada sebuah kapal kecil yang berusaha mendekat dengan kapal kami. Di kapal berukuran kecil tersebut terdapat sebuah tulisan yaitu pilot boat. Nah, untuk menjawab rasa penasaran saya, akhirnya saya pun searching dan mencari tentang pilot boat ini, dan ternyata pilot boat itu adalah kapal pandu yang berperan untuk memandu kapal-kapal besar yang hendak masuk ataupun keluar alur pelabuhan guna meningkatkan keselamatan dalam pelayaran. Jadi dari kapal pandu tersebut nanti akan ada seorang pilot yang akan naik ke atas kapal untuk memandu olah gerak sebelum memasuki pelabuhan Teluk Bayur Padang. Selamat malam, kami beritahukan kembali kepada penumpang lanjutan berhubung. Nah teman-teman, ini kita udah di pelabuhan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat. Kalau turun ke sini sih boleh ke dermaganya ya, asal nggak keluar pelabuhan sana. Itu lumayan jauh dan waktu sandar juga nggak lama, cukup singkat, nggak cuma sejam. Jadi takutnya ketinggalan. Nah ini calon-calon penumpang yang mau naik dari pelabuhan Padang Teluk Bayur, rame banget, penuh ini. Tapi nggak terlalu rame banget sih, kayak ya paling cuma penuh-penuh yang wajar gitu, nggak sampai overload.
Nah, ini kapal kita KM Lawit. Jadi di pelabuhan Teluk Bayur Padang ini hanya kapal ini aja nih, satu-satunya kapal yang dari arah Jakarta, KM Lawit. Karena nggak ada pelayaran reguler dari Jakarta hingga ke Padang. Dan di Teluk Bayur Padang ini selain kapal yang dari arah Jakarta ya, Lawit, itu juga ada kapal yang ke arah Kepulauan Mentawai, teman-teman. Gitu. Kayak kapal Sabuk Nusantara, kapal perintis sebutnya. Nah, ini udah boleh masuk nih penumpang-penumpang yang dari arah Padang mau ke Nias. Jadi kita itu kalau mau ke Nias ya, kalau selain naik kapal itu bisa naik pesawat dari Jakarta. Pesawat itu tarifnya lumayan mahal, sekitar 2 juta lebih. Dan kalau mau naik bus juga bisa, tapi kita ke Sibolga dulu. Dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Sibolga, dari Sibolga naik ferry ke Nias. Itu penyeberangan Sibolga ke Nias itu naik ferry sekitar semalaman atau 10 jaman lah. Itu agak ribet sih memang. Lebih enak naik pesawat sebenarnya dari Jakarta ke Nias dan transit di Kuala Namu, Medan. Itu. Nah, ini calon penumpang yang akan naik dari pelabuhan Teluk Bayur Padang. Nah, kalau di pelabuhan-pelabuhan lain itu biasanya ada yang jual-jualan ya, kayak jualan pop mie atau jualan macam-macam gitulah. Nah, di pelabuhan Teluk Bayur ini saya lihat nggak ada pedagang asongan yang masuk ke dalam kapal. Nah, sepertinya emang agak ketat juga pelabuhannya. Bisa aja sih ada yang jajain makanan bungkus gitu. Dan untuk letak pelabuhan Teluk Bayur Padang ini dia nggak terlalu jauh dari pusat kota, sekitar 7 kilo. Pusat kotanya di sana. Nah, kesini tuh sekitar, ya katanya sih sekitar 20 menit dari pusat kota Padang. Ini kali pertamanya saya singgah di pelabuhan Teluk Bayur Padang, teman-teman. Dan pelabuhannya itu kayak pelabuhan industri gitu ya, di situ ada semen Padang. Jadi gini ya pelabuhannya ya. Dan menurut informasi yang saya baca sih, ini salah satu pelabuhan tertua di Sumatera, bahkan di Indonesia kali ya. Teluk Bayur Padang ini dibangun tahun 1888. Pelabuhan Teluk Bayur Padang merupakan salah satu pelabuhan peninggalan zaman pemerintahan Belanda yang dahulunya bernama Pelabuhan Emak Haven. Nah, jadi Emak Haven ini adalah seorang ratu Belanda, yakni ibu dari Ratu Wilhelmina yang berkuasa di Belanda pada Perang Dunia I dan II. Pelabuhan Teluk Bayur ini juga merupakan pengganti dari Pelabuhan Muaro Padang yang lokasinya berada di dekat taman atau Bukit Siti Nurbaya. Nah, untuk mendukung kegiatan eksplor batu bara Ombilin di Sawalunto, pemerintah Belanda memindahkan fungsi Pelabuhan Muaro Padang ke Teluk Bayur agar mampu menampung kapal-kapal yang lebih besar. Selain itu, juga di dekat Pelabuhan Teluk Bayur Padang ini juga terdapat jaringan rel kereta api untuk bongkar muat angkutan semen yang diangkut dari stasiun Indarung. Nah, bagi teman-teman yang ingin menuju ke Kepulauan Mentawai, dari Padang ini ada 3 kapal. Diantaranya yang pertama adalah kapal cepat yang berangkatnya dari Pelabuhan Muaro. Lalu ada kapal Sabuk Nusantara atau lebih dikenal dengan kapal perintis yang diberangkatkan dari Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Dan ada juga kapal feri yang berangkat dari Pelabuhan Samudra Bungus Gambolo Padang. Untuk jadwal kapal dari Padang ke Kepulauan Mentawai, kalian bisa cek story Instagram atau Instagramnya Dishub Mentawai. Nah, ini selama turun ini, tas saya tinggal di dalam dan barang-barang berharga saya bawa di dalam ini. Di sini ada drone juga nih.
Jadi di dalam kabin penumpang itu tas nggak ada isinya, cuma baju aja. Tapi dilihat-lihat sih kayaknya aman sih. Kalau dilihat-lihat dari penumpangnya ya, kayaknya sih kapal ini aman itu. Nggak banyak, ya nggak chaos lah. Makanya saya berani ninggalin tas di dalam. Untuk tetangganya juga baik-baik, alhamdulillah sih. Mantap. Jadi sekitar ada 500 penumpang katanya yang naik dari pelabuhan Teluk Bayur Padang ini. Jos. Bentar lagi mau berangkat. Sekitar 20 menit lagi. Nah kan Lawit ini dia nggak ada ramdornya. Jadi dia itu kapal tipe penumpang. Jadi nggak bisa bawa mobil, nggak bisa bawa truk. Tapi kalau bawa motor itu bisa diangkut di depan sana, di geladak utama, diangkut pakai kren itu. Dan itu harus dipaketin lagi, agak ribet gitu. Kalau Pelni ya, yang ada ramdornya itu kalau nggak salah KM Gunung Dempo, KM Ciremai, dan KM Egon kalau nggak salah. Rame lumayan. Belum lagi festival bandar. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 10:30 malam dan KM Lawit sedang menunggu jam keberangkatan dari pelabuhan Teluk Bayur Padang. Normalnya sih harusnya kapal kita itu berangkat dari Teluk Bayur Padang ini jam 9 malam. Cuma karena kemarin kapal kita berjalan melawan arus, jadi nyampe di Padangnya ini agak telat 2 jam. Yang seharusnya jam 7 malam udah masuk Padang, dan tadi tuh jam 9 malam lebih baru masuk di Padang. Dan tadi juga saya udah ke dalam melihat kondisi ruangan, dan ternyata di dek 3 itu udah full. Dek 3 belakang yang tadinya sepi sekarang sudah full diisi penumpang yang naik dari Padang. Untuk dek 4 dan dek 5 saya belum ngecek ya, kayaknya sih udah lumayan ramai tuh di situ. Dan infonya juga nanti di Sibolga akan ada penambahan penumpang. Selanjutnya KM Lawit akan singgah di pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara. Perkiraan sampai di Sibolga itu kalau lihat di jadwal sih besok sore menjelang maghrib. Perhatian, APKD jam 12, APKD jam 12, kapal siap berangkat, kapal siap berangkat.
Oke, jam 11 malam KM Lawit sudah meninggalkan pelabuhan Teluk Bayur Padang dan menuju ke pemberhentian berikutnya, yaitu Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara. Nah, KM Lawit ini kan hanya berlayar 2 kali dalam setahun ya. Apabila di hari-hari biasa nih kalian dari Padang ingin pergi ke Nias, itu caranya yang pertama, dari Padang kalian bisa naik bus namanya Bus 1 Nusa ke Sibolga. Nah, nanti dari Sibolga kalian bisa langsung sambung naik kapal feri menuju ke Nias. Biasanya kapal feri dari Sibolga ke Nias itu berangkatnya malam. Selain itu, kalian juga bisa naik travel dari Padang ke Sibolga atau bisa naik pesawat. Tapi naik pesawat enggak deh, karena terlalu mahal harganya. Atau kalian bisa pergi ke Kepulauan Mentawai dari Padang. Nanti dari Kepulauan Mentawai itu kayaknya sih ada kapal yang menuju ke Nias, kalau nggak salah ya, ke daerah Teluk Dalam. Tapi itu Nias Selatan, bukan Gunung Sitolinya gitu teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di habitat saya lagi nih, di deck 3 ruangan ekonomi. Sebenarnya sih saya nggak dapet di ruangan ini ya. Sebenarnya saya itu dapet di X kamar kabin kelas 1. Jadi X kamar kabin kelas 1 itu ya semacam ruangan kamar yang dahulunya memang digunakan sebagai kamar kelas 1, dan sekarang udah ada beberapa fasilitas yang nggak bisa digunakan sehingga menjadi X kamar kelas kabin. Tapi ya itulah, jadi ya saya dapat di sini. Dan untuk pemesanan tiket kapal Pelni ini, untuk nomor matrasnya itu udah tersistem secara acak. Jadi kita nggak bisa memilih nomor kasur. Jadi ya random sistemnya gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin kesilauan dengan lampu yang ada di kapal Pelni, karena lampu ini nyala selama 24 jam, bisa kalian tutup dengan kain. Tapi ingat ya, jangan sampai ngerusak si lampunya. Kalian coba cantolin aja di mana kek, tapi jangan sampai merusak lampunya. Karena emang apa ya, cukup silo sih kalau sambil dinyalain. Atau solusi lainnya mungkin kalian bisa membawa penutup mata. Murah kok penutup mata untuk tidur, paling nggak nyampe 10.000 harganya.
Sekarang udah jam 5:02. Perjalanan kita ke Nias masih sekitar 1 hari lagi. Besok jam segini udah nyampe Nias nih, sekitar jam 7. Di dalam tuh gerah banget tadi barusan. Sumuk. Lah ini di luar nggak ada angin sama sekali nih. Terus juga ombaknya tenang banget ini, tumben. Nggak seperti hari-hari sebelumnya. Ini ombaknya cenderung tenang di sini. Kapal dagang Banjarmasin. Oke, setelah keliling-liling akhirnya saya menemukan tempat yang PW untuk menyantap hidangan makan pagi. Ini lokasinya berada di dek 6 bagian depan sebelah kanan. Dan ini dia teman-teman, menu makan paginya seperti biasa kita akan dibagikan air mineral ya. Dan untuk menu makan pagi kita kali ini ada nasi, lalu mie, dan juga ini tumben ini telurnya telur dadar. Biasanya kita dikasih telur bulat yang belum dikupas, yang masih ada cangkangnya. Tapi kali ini telur dadar. Tapi kalau dipikir secara logika mungkin ini lebih sedikit ya. Lebih banyak kita dapat telur bulat ya, lebih utuh. Ini saya benar-benar tidak bisa menahannya. Saya akan membuang air besar. Tapi di sebelah musola, toilet musola, tempat wudhu itu bersih kayaknya. Kalau nggak bersih saya bersihin dulu lah. Akhirnya di hari keempat ketika kapal sudah resmi memasuki perairan di Provinsi Sumatera Utara, akhirnya saya bisa kembali menatap indahnya birunya langit dan birunya lautan. Sebab kemarin sejak kapal diberangkatkan dari Jakarta, cuaca cenderung mendung. Bahkan sesekali kita dihadang oleh cuaca buruk.
أن محمدا رسول Perjalanan menuju ke Pulau Nias masih menyisakan 1 malam lagi. Selanjutnya, KM Lawit akan tiba dan sandar di Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara. Karena videonya sudah terlalu panjang, jadi kita lanjut aja ke part berikutnya, yaitu part 4. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.